Dan kita harus sepakati bersama-sama ya. Nanti di sini saya akan buat keyakinan kelas dan kalian harus mentaati semua ini karena Ananda sendiri yang buat ya. Saya kira itulah tadi keyakinan kelas yang Ananda buat. Semuanya kita harus taati ya, ikuti aturan. Apabila konsekuensinya apabila tidak dilakukan dapat sanksi. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Ini nanti keyakinan kelas saya akan buat balengon dan tempel di depan kelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 55 Matrualie, serta rekan-rekan guru dan teman CGP yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna mengikuti pengimbasan budaya positif yang akan dibawakan oleh kami bertiga, yaitu Bu Rahmawati, Bu Jumriati, serta saya sendiri. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Begitu juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala SDN 55 Matrualie yang telah memberikan waktunya dan tempat kepada kami para CGP 3 orang ini untuk mengimbaskan budaya positif. Jadi begitu juga dengan rekan-rekan sejawat, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah mau meluangkan waktunya, meluangkan sedikit waktunya untuk mengikuti pengimbasan budaya positif ini. Jadi nantinya akan terbagi dalam 3 materi, 3 materi itu Rahmawati dan Jumriati untuk lagi mempersiapkan waktu, saya persilakan Ibu Rahmawati untuk memulai materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saudara kita Bu Andi Rahmawati. Kami datang ke sini bukan berarti kami akan menggurui Bapak Ibu, tapi kami ke sini untuk berbagi pengalaman atau sedikit pengetahuan yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Dan kami akan mengimbaskan budaya positif di sekolah kita. Dan yang materi yang saya akan bawakan di sini budaya positif meliputi 6 dimensi. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Dan yang ketiga keyakinan kelas.
Dan keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, restitusi di sini 5 posisi kontrol manusia. Dan yang keenam adalah restitusi atau segitiga restitusi. Nah, ada poin yang ingin saya paparkan di sini adalah poin pertama dan kedua, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dan teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini saya bawakan, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi bagi saya. Saya atas nama Rahmawati, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Wajo. Baiklah, kita akan melihat apa makna dari disiplin itu. Kita pasti sering mendengar apa kata disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, bagaimana kita belajar untuk membudayakan budaya positif di sekolah kita. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin positif di sini tentunya akan kita terapkan di sekolah melalui profil pelajar Pancasila yang kita kenal sekarang di kurikulum Merdeka, bahwa penerapan nilai-nilai kebajikan itu mencakup 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua adalah berkebinekaan global. Dan yang ketiga adalah bergotong royong. Keempat, mandiri. Dan yang kelima, kreatif. Dan yang keenam adalah bernalar kritis. Nah, di sini yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini memiliki dimensi spiritual, religius kepada agama dan keyakinannya. Bagaimana kita menuntun siswa itu supaya selalu dekat dengan Tuhannya, selalu mengingat kepada Sang Pencipta, di mana kita sebagai umat Islam bisa kita terapkan di sekolah melalui sholat berjamaah ataupun baca tulis Al-Quran atau zikir bersama. Nah, ini sering saya lakukan di sekolah saya. Pada hari Jumat itu kita adakan salat duha berjamaah, kemudian zikir bersama, kemudian sebelum memulai pembelajaran kita adakan literasi baca Al-Quran selama 5 menit sebelum memulai pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu upaya kita menuntun siswa kita agar selalu ingat kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, mandiri ya. Mandiri artinya di sini dia tahu tujuannya itu apa dan apa rencana yang akan dicapai, tujuan apa yang akan dicapai secara mandiri. Artinya di sini siswa bisa menentukan tujuannya mau kemana, arahnya apa, tanpa harus diperintah atau disuruh oleh orang lain. Nasangin makada diperintah sinakedo, pada makada pakai kumfigo ye. Dia sendiri bisa menentukan apa tujuan anak itu yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah berkebinekaan global. Artinya di sini dia tidak hanya bisa melihat perbedaan secara nasional, tetapi dia bisa melihat
dunia di luar sana, bagaimanakah kehidupan di dunia lain, misalnya di luar negeri, apa yang terjadi di sana, bagaimanakah kebudayaannya. Jangan hanya anak tahu lingkungan di sekitarnya saja atau di lingkungan yang ada di tempat tinggalnya. Dia juga harus tahu bagaimanakah kehidupan di daerah lain, budaya daerah lain. Seperti di Indonesia dengan beragam macam budaya, harus kita perkenalkan semua kebudayaan itu. Yang keempat adalah gotong royong. Nah, sikap gotong royong ini, kita tahu bahwa gotong royong itu adalah budaya kita masyarakat Indonesia. Namun sekarang yang kita tahu bahwa anak-anak sekarang, zaman sekarang, sikap gotong royong itu sudah agak berkurang. Bahkan di perkotaan itu mungkin sudah tidak ada kata yang namanya lagi gotong royong. Tapi kalau di pedesaan seringnya diketemukan, tapi mungkin satu dua pada tertoko bola, meraka bola itu masih ada di pedesaan itu kegiatan gotong royong. Tidak sama lagi di perkotaan, mungkin sudah tidak ada wilayah seperti itu. Semuanya serba uang. Saya tahu maka lebih ini macam maka ada juga serba uang ini. Kalau lagi kerjasama. Nah, ini perlu ditanamkan kepada siswa didik kita, karena kalau bukan dari sekarang kita akan melakukan perubahan, kedepannya itu anak-anak mungkin sudah tidak ada lagi istilah seperti itu, istilah gotong royong atau kerjasama. Nah, yang kelima adalah kreatif. Di sini kita akan menuntut siswa untuk berimajinasi, untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berinovasi. Misalnya apa yang belum pernah dia lihat, apa yang belum pernah dia pelajari, maka dia harus berusaha untuk tahu hal-hal yang baru. Contohnya sekarang kan serba digital, banyak itu aplikasi apa melalui media sosial bisa dipelajari. Nah, itu adalah salah satu temuan atau temuan yang baru, inovasi yang baru. Nah, di situ kita bisa menemukan solusi-solusi untuk membuat perubahan baru di sekolah kita. Kemudian yang keenam adalah bernalar kritis. Bernalar kritis artinya siswa mampu mengungkapkan kebenaran. Misalnya dia menerima informasi, bagaimanakah dia menelusuri kebenaran dari informasi yang diterima. Jangan serta-merta langsung menerima informasi itu tanpa ditelusuri kebenaran dari informasi yang diterimanya. Nah, itulah tadi masalah disiplin positif untuk poin pertama. Nah, kita lanjut, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Teori motivasi di sini perilaku manusia ada 3 hal. Yang pertama itu orang termotivasi karena menghindari ketidaknyamanan. Contohnya, kita tidak mau terlambat ke sekolah karena tidak nyaman misalnya kepada atasan atau teman. Artinya mau kadang aku terlambat, kamu sendiri kalau napar kepala sekolah misalnya, atau sendiri kalau si baku dan sekali terlambat mana. Atau begitu juga anak-anak, dia minta dia terlambat karena macam ya cenderung menghindari teguran dari bapak ibu guru. Nah, ini termasuk motivasi eksternal, motivasi boleh seliwa dari luar tanya kesadaran sendiri untuk disiplin. Kemudian yang kedua, dia termotivasi karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Dia lebih jama-jamangin dan sama amelo dipuji, amelo mendapat hadiah ataukah mendapat sesuatu yang berharga dari orang lain. Jadi ibu yang ada dalam benaknya, yang ada dalam hatinya selalu berkata, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya.
atau yemero to yang ketina kene aku bigo mandu ye agar matu hadi aku agar matu hadi ka ibu guru. Nah, begitu. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal. Nah, ini motivasi ini memang timbul dari dalam diri seseorang. Dia menghargai dirinya sendiri bahwa saya harus, misalnya kebiasaannya buruk, saya harus merubah kebiasaan ini menjadi lebih baik. Misalnya selalu terlambat ke sekolah, nah, dia akan berusaha untuk memperbaikinya, datang ke sekolah tepat waktu, karena dia menghargai dirinya sendiri. Sehingga selalu timbul dalam pertanyaan dalam hatinya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi selalu ingin berbuat yang lebih baik. Nah, ini tadi penjelasannya dari 3 hari tadi yang menghindari ketidaknyamanan itu. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini yang motivasi paling mariawa pada to level mariawa lada na ye kuma pakai pikiran atau maka dia bilang nabi goi, nah sebab tidak nyaman itu kepada sekolah misalnya, kepada temannya, atau begitu juga siswa tidak nyaman itu guru nabi goi, melo rajin misalnya rajin ke sekolah. Nah, ini sebenarnya motivasi yang paling rendah ya, tingkat rendah dari perilaku manusia. Biasanya orang yang termotivasi paling punya ini, dia hanya ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan selalu bertanya dalam hatinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini tadi sampai penjelasannya tadi, itu motivasi eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, ini satu tingkat dari motivasi yang pertama. 11-12 ini boleh koronanya setelah si tingkatan perilaku manusia ini, karena dia juga mengharapkan imbalan dari orang lain. Dia bilang bigowi na sama, kami na tani. Dia bilang na disiplin na lagi na sekolah, melomi tidak hargai, melomi itu dia pujian. Nah, itu sama juga dengan motivasi eksternal. Nah, yang ketiga, nah ini motivasi yang benar-benar memang muncul dari dalam diri seseorang. Mereka menghargai dirinya sendiri. Mereka untuk menjadi orang, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini dia akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, saya kira inilah adalah hal yang ketiga yang diinginkan seseorang, atau motivasi yang diinginkan karena motivasi internal. Nah, di sini kita akan melihat apakah dampaknya dari hukuman atau penghargaan yang diberikan. Beberapa dampaknya ini, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Nah, saya kira tadi itu hal yang pertama dan kedua. Berlaku jangka pendek itu tadi hukuman dengan penghargaan bisa dilakukan, tetapi jangka pendek nih. Tidak sama tadi poin yang ketiga, yaitu berlaku untuk jangka panjang. Dan yang kedua adalah penghargaan menghukum. Nah, ini biasa kita lakukan. Kita beri hukuman kepada anak-anak yang terlambat misalnya, yang tidak mengerjakan tugas. Ini sama saja dengan tadi dengan berlakunya itu motivasi dari luar. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini sama dampaknya tadi ya, dari penghargaan
Kemudian penghargaan tidak efektif. Maksudnya di sini apa yang dari penghargaan naik karena misalnya juara atau bagaimana ada sesuatu kita kasih penghargaan, itu juga dampaknya tidak efektif. Dan selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Nah, maksudnya di sini merusak hubungan. Tentunya kalau kita selalu memberikan hadiah atau penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi atau anak-anak yang selalu mendapat peringkat, tentunya yang anak-anak yang tidak pernah atau tidak mampu meraih prestasi itu pasti punya perasaan kecemburuan sosial ya. Jadi ini bisa merusak hubungan antara si A dengan si B misalnya. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Nah, maksudnya di sini itu penghargaan yang harap. Misalnya ada kita janji nak utang, Nana sekasih tugas, misalnya besok dikumpul atau besok diselesaikan. Dan ini selesai banyak, jadi ini hadiah misalnya. Jadi dia udah naik hadiah di bawah, tapi kiri dan kami mengganti. Pak mau selesai kamu ganti. Aku selesai dikasih hadiah, sehingga walaupun hasilnya sudah tidak berkualitas lagi, karena yang diharapkan adalah penghargaan dari gurunya. Tanyaan kualitasnya utamakan hadiah itu ini ngerang. Nah itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Apabila dikasih penghargaan kepada siswa, selalu dikasih penghargaan, dia nak kreatif. Uli loma ni bawa contoh, nasa apa ni bawa kita rumah kanja yang contoh. Dia nak timbul kreatif dalam dirinya. Maka bagaimana caranya supaya bisa lebih baik. Dan terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini makanya penghargaan yang selalu mendapat penghargaan. Apabila selalu kita memberikan penghargaan kepada siswa, dia nak motivasi kelelalan. Maka dia nak kesadaran sendiri, melo berbuat baik. Nah sama iman itu bawa hadiah atau penghargaan yang diinginkan. Sehingga merusak, sehingga mengurangi motivasi intrinsik. Nah di sini yang terakhir ada pertanyaan pemantik, bisa Bapak Ibu jawab. Setuju atau tidak setuju apabila pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak, dan yang kedua pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga pernyataan ini, yang mana kita setuju atau tidak setuju? Poin kedua. Pertama apa? Ya, yang kedua pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, yang kedua. Kalau yang pertama bagaimana? Hukuman dapat mendisiplinkan. Kalau selalu dikasih hukuman anak terlambat dihukusi, dia sudah jamai pernah dihukusi. Apakah anak-anak besoknya itu bisa disiplin? Bisa saja dilakukan hukuman seperti itu, tapi tidak berlaku jangka panjang. Jangka pendek itu sesudah ngesok, banyak itu besoknya lagi manusia, biasanya jamai bukorok. Nah itu tidak berlaku untuk jangka panjang. Kalau yang kedua, ini hal positif sebenarnya ya. Kan kalau disuruh membaca, termasuk juga meningkatkan minat baca literasi. Dengan membersihkan halaman. Nah itu kan juga untuk kebersihan sekolah. Mulai gari-gari mau dipakai ya, tulis suruh mas sering. Itu terlambat itu mas sering. Mulai mungkin saja bisa ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar.
Koto di peringkat yang naik menerima rapor itu jadi hadiah. Apakah itu bisa meningkatkan motivasi belajarnya? Setuju atau tidak setuju? Kalau saya bisa juga tidak, karena mungkin harus terjadi kecamatan. Ya itu tadi seperti tadi ya, merusak hubungan. Karena si A mungkin si A itu mana tuh lihat ada karena memang itu macam kemudian yang kasih beleng maka tapi teman di mana yang kasih buah ada yang ini Ini legal, pasti rasanya itu tidak selalu. Bahkan pernah ada anak pulang ke rumahnya menangis. Makanya saya tidak dikasih hadiah gara-gara saya tidak bahkan pernah kejadian ini terjadi. Dari mana nih kasih era peringkat 1 2 dikasih hadiah. Elena dene Reo dia senang, dia sebulan manjalo. Karena tidak dapat hadiah. Nah, bahkan ini juga sebenarnya tidak boleh dilakukan Bapak Ibu. Bisa dilakukan tapi ini untuk berlaku jangka pendek saja. Nah, sebab ini juga menimbulkan merusak hubungan antar teman. Pasti terjadi kecemburuan. Saya kasih belen pakai jadi dulu dapat ada maka komentar nah, tidak ada. Seandainya makanya pas sama Ratami mungkin saja. Tapi karena ini tak perintah itu dia deh. Pasti cemburu. Sampai sudah baca dan cetak pelajaran. Tapi biar bagaimanapun mungkin tidak bisa juga mengalahkan yang selalu peringkat 1. Ada tuh otak itu memang kolo. Nama tuh siapa? Otak kado-kado kan otak baru pasti balik. Kan ini kasih begitulah seperti itulah Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya di sini pertanyaan ini saya cuma memancing bagaimana kepada Bapak Ibu Apa yang pernah selalu dilakukan di sekolah, masalah hukuman dan penghargaan. Nah, jadi saya kira seperti itulah tadi yang saya paparkan, karena saya memang hanya membawakan 2 materi tadi, disiplin positif dengan hukuman dan penghargaan. Nah, untuk selanjutnya materi keyakinan keras dengan motivasi kebutuhan dasar manusia itu dilanjutkan oleh saudara kita Ibu Jumrianti. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di sini masalah keyakinan kelas. Tadi sudah dipaparkan masalah keyakinan kelas. Disuruh anak-anak menulis baru menempelkan di papan tulis. Jadi misalnya ini ada 20 siswa, pasti macam-macam di sini yang ditulis. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi si anak ini yang tidak diambil, yang ditulis? Itu saja. Pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang keyakinan kelas bahwa magani ko mega siswata. Jadi magani ko mega siswata maruki mana ko papatulis kan saya bagian ni maruki mana nih. Jadi beko ni caranta madawi kebiasaan yang mana kita pilih di sana. Jadi caranya kita seleksi mana yang paling penting di sana, atau biasa juga anak-anak itu redaksi kalimatnya berbeda tapi tujuannya sama. Jadi kita ambil 1 poin untuk itu. Kemudian yang selanjutnya misalnya kamu apa ada ya pasti ini ero ini tujuan tapi ini mega anak mau pada cuma redaksi cara menyampaikannya berbeda. Jadi saat dikelompokkan menjadi 1 keyakinan kelas. Kemudian kita juga pilih-pilih yang penting, yang lebih penting untuk dilaksanakan di dalam kelas kita. Jadi mereka
Lebih penting yang harus dilakukan apa? Diambillah menjadi keyakinan kelas berikutnya. Kemudian melo lopa, melo kan tadi bilang CT ini melo ialah supaya gampang yang ngerang. Jadi bisa misalnya dipakai ini, misalnya saling keterkaitan, sambung di kalimatnya supaya mudah diingat. Satu poin tapi mengandung dalam banyak, satu kalimat mengandung banyak poin di dalamnya. Jadi anak-anak kita mudah mengingat dan kita pun sebagai guru bisa mengingatnya